Jadi Tribuners, Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan Sudaryono Tribuners menjadi sorotan nih setelah membuat klarifikasi terkait harga bantuan beras untuk korban banjir bandang di Sumatera dan juga Aceh. Jadi memang seperti yang kita tahu ya, beberapa waktu lalu nih ada beredar gitu ya, kayak foto gitu yang menampilkan rincian dana yang akan digelontorkan oleh Kementan gitu. Dan di sana tertuliskan bahwa untuk bantuan beras itu senilai yang jika dirincikan itu dananya itu Rp60.000 per kilogram berasnya. Jadi sebelumnya laporan bantuan Kementan untuk korban bencana banjir dan longsor Tribuners ini jadi sorotan karena data yang tercantum itu beras bervolume 21.874 dan di foto tersebut nih tercantum juga volumenya ini dalam satuan per kilogram gitu Tribuners. Jadi kemudian jika dirupiahkan ini harga berasnya mencapai Rp60.000 per kilogramnya. Dan Sudaryono kemudian akhirnya buka suara nih Tribuners di kantor Kementerian Pertanian Jakarta Selatan pada hari Rabu 10 Desember lalu. Bentar ya Tribuners, agak serak nih ya. Jadi kemudian ia menegaskan nih Tribuners bahwa angka tersebut nih hanyalah kesalahan pengetikan aja. Jadi diklarifikasi bahwa itu hanya typo Tribuners. Dan Sudaryono menjelaskan seharusnya itu satuannya bukan per kilogram, melainkan per 5 kilogram. Kemudian dia menegaskan bahwa harga 60.000 itu benar, tapi untuk satu kemasan yang jumlahnya itu 5 kilogram. Dan kalau dihitung-hitung harga per kilogramnya ini menjadi Rp12.500. Jadi hitungannya juga nggak keliru ya, tapi hanya pengetikannya aja yang salah. Politikus Partai Gerindra itu juga mengatakan nih bahwa total donasi yang sudah terkumpul ini sebesar Rp75 miliar dari Kementan. Ini berasal dari penggalangan dana secara sukarela dan bukan paksaan. Ia juga mengatakan ada pegawai yang menyumbang kayak 100.000, ada juga yang sampai 1 juta, bahkan pun ada yang tidak ikut menyumbang sama sekali. Dan seiring dengan itu nih Tribuners, kita bergeser sedikit. Jadi ini Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Muhammad Irhamni, ini memastikan nih Tribuners bahwa di sepanjang aliran Sungai Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh nih Tribuners banyak aktivitas penebangan liar atau illegal logging pada pohon di hutan lindung yang ada di sana nih Tribuners. Padahal hal itu tuh jelas-jelas dilarang. Selain penebangan liar, pembukaan lahan yang dilakukan masyarakat juga cukup banyak ditemui di sejumlah titik nih Tribuners. Jadi Brigjen Muhammad Irhamni ini mengatakan bahwa informasi awal tuh di hulu Sungai Tamiang ini ada aktivitas illegal logging dan juga land clearing oleh masyarakat nih. Hal itu disampaikan pada Selasa 9 Desember 2025 lalu. Ia kemudian menjelaskan nih pohon yang ditebang atau dipotong itu kemudian ditumpuk gitu ya di bantaran sungai. Setelahnya itu batang potong pohonnya dihanyutkan nih saat debit air ini meningkat. Jadi menurut Brigjen Irhamni ini banyak juga batang pohon berukuran besar gitu ya, yang kemudian dipotong menjadi kecil-kecil agar mudah terbawa arus. Jadi mekanisme ini Tribuners disebutnya ini dengan panglong gitu, yakni kayu yang dipotong kemudian ditumpuk di bantaran lalu dihanyutkan saat air naik seperti rakit. Irhamni mengatakan penerbangan liar tanpa izin di kawasan hutan lindung di Aceh Tamiang ini diduga turut memperparah nih banjir dan juga longsor yang melanda wilayah itu beberapa waktu lalu. Ia juga menuturkan pihaknya akan mengirimkan nih 1 tim tambahan ya ke wilayah Sungai Tamiang Aceh, dan tim ini akan juga memfokuskan penyidikan nih pada praktik illegal logging di hulu sungai tersebut Tribuners. Dan selanjutnya Tribuners ini masih terkait dengan longsor dan juga sebagainya ya, bencana yang belakangan ini terjadi gitu di Sumatera dan juga di Aceh. Jadi Tribuners, duka ini masih dirasakan ya oleh Dian Saputra Simanjuntak yang merupakan warga Jalan Murai, Kelurahan Aikmani Sibolga Selatan Tribuners, yang mana dia ini kehilangan 5 anggota keluarganya sekaligus akibat bencana longsor dan juga banjir pada akhir Oktober 2025 lalu.
Jadi Dian ini bercerita 2 di antara 5 keluarganya ini yang meninggal ini adalah pasangan suami istri Tribuners atau pasutri yang baru 2 hari menikah Tribuners, dan sedangkan 3 lainnya ini adalah ibunya dan kedua keponakannya. Jadi diceritakan 2 hari sebelum kejadian ini ia bersama keluarganya baru mengadakan pesta pernikahan Tribuners. Itu pesta pernikahan kakaknya dan abang iparnya gitu di kediaman sang orang tua. Dan diceritakan Dian pada Rabu 10 Desember Tribuners, pada saat kejadian ini seluruh keluarga sedang berada di rumah semua gitu. Hanya saja sang adik yang paling kecil sedang berada di luar. Kemudian dikatakan yang sepasang pasutri itu tadi Tribuners itu baru jasadnya baru ditemukan setelah 2 hari 1 malam proses pencarian dilakukan. Dan kini kelima korban ini juga telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Sibolga. Jadi kita doakan ya Tribuners, semoga korban yang terdampak ini segera mendapatkan bantuan, dan yang meninggal dunia semoga diterima amal ibadahnya di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Selasanya kan kejadian siap maghrib. Jadi kami nggak pulang ke rumah. Memang rumah nggak di sini, memang ini rumah orang tua. Karena berhubung ada acara pesta gitu kan, nikahan. Jadi mulai dari hari Sabtu lah kami sini. Lah siap. Awalnya sih nggak ada tanda-tanda longsor atau gimana kak kan. Siap maghrib, siap kali sholat, tiba-tiba suara gemuruh gitu kak kan. Jadi nggak sempat lari, hitungan detik. Nah, kami juga sempat tertimpa di dalam. Saya, istri, anak, orang tua, bapak, semualah kami yang di dalam tertimpa. Cuman alhamdulillah kami selamat. Yang nggak selamat orang tua perempuan, itulah yang baru nikah itu, sama sepupu 2 orang. Jadi 5 orang lah kami yang nggak selamat dari rumah itu kak. Kemarin yang waktu suami istri kapan baru nikahnya? Minggu kak. Minggu tanggal 23. Oh, tanggal 23. Iya. Kejadian tanggal Selasa. 2 hari berarti Iya. baru nikah ya, Bang? 2 hari lah kak. Berarti semua masih di sini semua ya, Bang? Masih kak. Selasanya kan kejadian siap maghrib. Jadi kami nggak pulang ke rumah. Memang rumah nggak di sini, memang ini rumah orang tua. Karena berhubung ada acara pesta gitu kak kan, nikahan. Jadi mulai dari hari Sabtu lah kami sini. Lah siap. Awalnya sih nggak ada tanda-tanda longsor atau gimana kak kan. Siap maghrib. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.